Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang salat Idul Fitri dan kita semua yang hadir, semoga kita semuanya selalu dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kembali di pagi yang cerah ini kita melantunkan takbir membesarkan Allah Sang Maha Khalik, membesarkan Sang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, karena pada hari ini kita masih diperkenankan Allah untuk bisa sama-sama hadir kembali di masjid Allah yang mulia ini, bisa bersama-sama berkumpul bersama keluarga kita, hadir menemui kedua orang tua kita mungkin yang masih ada keduanya atau salah satu di antaranya, bertemu dengan saudara, sanak famili, handai dan kaulan, dan bersyukur kita karena pada hari pagi yang penuh berkah ini kita bisa sama-sama melangkahkan kaki kita, ringan tangan kita mengayunkan mengiringi langkah kita untuk sama-sama bisa hadir di masjid Allah yang mulia ini. Karena ada sebagian saudara kita yang pada kesempatan yang sama di hari yang penuh bahagia ini mereka hanya terbaring di rumahnya karena sakit dan uzurnya. Ada di antara mereka yang tak memiliki kesempatan seperti yang kita rasakan saat ini. Karena itu mari kita bersyukur kepada Allah, dan kita tidak tahu apakah kesempatan ini akan berulang kembali di tahun yang akan datang. Karena tidak ada yang bisa menjamin apakah kita akan bertemu kembali dengan Ramadan yang akan datang dan Idul Fitri yang mulia yang depannya nanti. Jangan-jangan setelah keluar dari masjid ini usai melaksanakan sholat Idul Fitri ini kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam buat Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bapak dan Ibu, orang tua kami, ayah dan bunda, saudara-saudari, serta anak-anak kami yang hadir semuanya yang kami sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita sudah berada pada hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Ketika matahari terbenam dan berganti dengan ufuk merah kemarin sore yang menandakan masuknya waktu maghrib, ditandainya dengan berakhirnya bulan suci Ramadan, maka saat itu juga Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Ramadan pergi meninggalkan kita, bukan kita yang meninggalkan Ramadan. Dan tidak ada yang bisa menjamin
bahwa kita akan bertemu kembali di Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan seluruh amalan kita yang kita kerjakan selama bulan suci Ramadan menjadi amalan-amalan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan andaikan amalan itu menghantarkan kita kepada kematian kita, mudah-mudahan kematian kita adalah kematian yang mulia, husnul khatimah, dan andaikan saat itu tiba, mudah-mudahan kematian kita itu akan menghantarkan kita ditempatkan Allah di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini ketika fajar menyingsing ditandai dengan masuknya 1 Syawal 1446 Hijriah, semua orang bergembira, semua orang bersukacita, semua orang melantunkan takbir, dan takbir itu menggema di seluruh penjuru bumi ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini kita berduyun-duyun menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum kita pergi ke masjid, menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, ada di antara kita yang dengan senang hati, gembira dan rindunya pergi ke rumah kedua orang tuanya untuk sekedar memohon restu, memohon ampun dan maaf atas segala dosa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Namun ada di antara sebahagian kita yang itu hanya menjadi angan-angan belaka, yang itu hanya menjadi bayangan kenangan yang tak pernah terulang kembali, karena saat ini ia tidak akan bertemu lagi dengan kedua orang tuanya. Betapapun ia menangis, terseduh, meneteskan air mata, namun kesempatan itu tak akan datang lagi. Kesempatan itu tak akan dia nikmati lagi seperti layaknya saudaranya yang saat ini sedang berpelukan dengan kedua orang tuanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasa pilu menyelimuti sebagian saudara kita. Karena itu berbahagialah kita yang hari ini masih bisa mendapatkan pelukan hangat kedua orang tua kita atau salah satunya. Berbahagialah kita yang hari ini masih bisa melihat wajah tua orang tua kita yang dulunya gagah, dulunya cantik, dulunya begitu mengagumkan kita. Saat ini mungkin sebagian kita hanya mendapatkan bayang-bayang itu saja. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan sebagaimana yang telah kita sama-sama dengarkan tadi, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah telah memerintahkan kepadamu alla ta'budu illa iyyah, agar kamu tidak menyembah selain Allah, wa bil walidaini ihsana. Setelah perintah untuk menyembah Allah, perintah kedua bagi seorang hamba adalah berbakti kepada kedua orang tuanya. Imma yablughanna indakal kibara, jika kamu mendapati keduanya dalam keadaan yang sudah lanjut usia, au kilahuma fala taqul lahumā uff, atau salah satu di antara keduanya sudah dalam keadaan lanjut usia tua, maka janganlah kamu berkata sekedar berkata saja kita tidak diperkenankan oleh Allah. Seperti apa kata-kata itu? Itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita sehari-hari, sekedar untuk berdecit atau atau dalam bahasa kita onde. Itu adalah kalimat yang dalam Al-Quran dikiaskan dengan kata sebagai penolakan atas perintah atau ajakan kedua orang tua kita. Hadirin yang dirahmati Allah, kata itu sepertinya ringan, kalimat-kalimat seperti itu sepertinya biasa saja. Tetapi kenapa Allah larang? Kenapa Allah tidak berkenan bagi seorang anak untuk mengucapkan kata-kata tersebut? Karena dosanya begitu besar. Karena ada hati yang teriris, ada satu hati yang terluka ketika permintaannya atau perintahnya tak diacuhkan atau tak diindahkan oleh seorang anak yang sangat dia cintai. Fala taqul lahumā uff, dan janganlah kamu katakan wala tanharhuma, apalagi sampai kalian membentaknya. Wa qul lahumā qawlan karīmah, dan katakanlah perkataan-perkataan yang mulia kepadanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang anak yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, itu bukan merupakan paksaan, tetapi itu sebagai anugerah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin kita ada di dunia ini tanpa ada kedua orang tua kita.
Tak mungkin kita bisa hebat seperti ini tanpa bimbingan belas kasihan daripada kedua orang tua kita. Kadang kita salah dalam menerjemahkan berbakti kepada orang tua. Ketika kita mendengar berbakti kepada kedua orang tua, kita selalu mengatakan itu untuk anak-anak kita. Padahal berbakti kepada orang tua adalah berlaku kepada kita semuanya, dari yang masih kecil balik sampai kita yang sudah lanjut usia bahkan. Bukankah di antara kita semua ini adalah anak dari orang tua kita? Bukankah kita semua ini adalah anak-anak dari kedua orang tua kita? Sudah lanjut usia pun kita, sudah menjadi kakek nenek pun kita, ketika orang tua kita masih ada, kita adalah anak dari kedua orang tua kita. Bahkan tak sedikit dari mereka yang terjerumus ke dalam durhaka kepada orang tua adalah mereka-mereka yang sudah dewasa dan sudah menjadi orang-orang hebat di dunia ini. Mereka yang sudah merasanya dirinya hebat, pintar, berhasil, bahkan sering terjerumus ke dalam durhaka kepada orang tua. Mereka merasa jabatannya sebagai manajer di kantor, pangkatnya, pekerjaannya, rezeki yang ia dapatkan melimpah ruah, dia sedang bisa berbuat semaunya dan seenaknya kepada kedua orang tuanya. Bahkan tak sedikit dari mereka yang mengucilkan kedua orang tuanya. Ayah siapalah, ayah tak bisa mungkin berbuat seperti saya. Saat dia sudah hebat, saat dia sudah berhasil, begitu mudahnya dia mengucapkan kata-kata itu. Dia tak pernah bisa mengenang betapa ketika kecil dulu hanya sekedar untuk membuang kotorannya saja ia tak mampu. Tangan-tangan lembut kedua orang tuanya lah yang membersihkan kotoran itu. Tangan-tangan lembut kedua orang tuanya lah yang menyuapkan makanan ke dalam mulutnya sehingga ia tumbuh dan kembang menjadi anak-anak yang hebat. Kedua orang tuanya dengan penuh kasih sayang memakaikan pakaian terindah dalam tubuhnya sehingga ia kelihatan baik, kelihatan sempurna di mata orang lain. Tapi tatkala ia sudah menjadi orang yang sempurna dalam hidupnya, ia tak memandang itu semuanya. Ia melupakan itu semuanya. Bahkan ia menganggap ibunya seperti perempuan tak berdaya. Ia menganggap ayahnya sebagai laki-laki yang tak berguna di depannya. Hadirin sidang Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka perintah itu begitu keras, perintah itu begitu tegas bagi seorang anak. Apapun kondisinya, apapun kehebatannya, maka orang tuanya tak akan tergantikan jabatannya di mata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW mengancam bagi mereka yang begitu taat sekalipun, yang sholatnya sempurna, bahkan selalu berjamaah setiap waktu, puasanya ia rajinkan rutin, sodakohnya di mana-mana, haji dan umrohnya berulang kali setiap tahun ia laksanakan, tetapi di rumahnya ada sosok orang tua yang terlantarkan, ada sosok wajah seorang wanita yang ia anggap sebagai wanita tak berguna, ada sosok seorang laki-laki yang diacuhkan, yang dia tidak pandang karena ketuaan dan kelanjut usiaannya, maka Allah tak akan menerima seluruh amal-amal itu. Seluruh amal-amalnya tertolak hanya karena ia durhaka kepada kedua orang tuanya. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang pemuda yang dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dijamin oleh Rasulullah sebagai pemuda ahli surga. Pemuda itu adalah pemuda miskin, hidup bersama seorang ibu yang miskin, yang sudah tua renta. Dalam kisah sejarah dikatakan pemuda itu adalah seorang pemuda yang namanya tak dikenal di bumi, tetapi suaranya didengar oleh langit. Apa maksud peribahasa ini? Bahwa pemuda itu memang pemuda biasa-biasa saja, orang miskin yang tak terpandang, tetapi seluruh doa-doanya, seluruh ucapannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah sang legenda Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni tinggal bersama seorang ibunya yang tua dan miskin di sebuah negeri yang jauh dari kota Mekah, jauh dari Rasulullah SAW. Ia tinggal di negeri Yaman. Negeri Yaman itu sangat jauh dari kota Mekah. Suatu ketika Rasulullah pernah berkata kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, "Wahai Umar, suatu ketika nanti, suatu saat nanti, engkau akan bertemu dengan seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni. Maka ketika itu pemuda itu datang ke Mekah ini, mintalah engkau untuk didoakan olehnya." Maka Umar pun heran.
Rasulullah ada di hadapanku dan kami adalah sahabat-sahabatnya yang setiap hari bertemu. Kenapa aku diminta untuk meminta doa kepada seorang yang belum pernah aku kenal sama sekali? Maka singkat cerita, masa itu pun tiba. Suatu ketika datanglah rombongan saudagar kafilah dari negeri Yaman, dan itu terdengar beritanya oleh Khalifah Umar bin Khattab. Maka Umar pun mendatangi rombongan itu dan bertanya, "Wahai kafilah rombongan, adakah di antara kalian yang bernama Uwais Al-Qarni?" Maka di antara pemuka kafilah itu sambil tersenyum mengejek mengatakan, "Uwais Al-Qarni, untuk apa engkau ingin bertemu dengan Uwais Al-Qarni? Katakan saja, adakah di antara kalian yang bernama Uwais Al-Qarni?" Maka salah seorang di antara mereka pun menunjuk, "Itu Uwais yang duduk di dekat unta kami." Ternyata Uwais hanya seorang pesuruh yang menggeret untanya, memandu perjalanannya karena ia seorang yang miskin. Maka Umar bin Khattab pun tanpa mengindahkan kafilah-kafilah itu, dia menemui pemuda itu. "Wahai Uwais Al-Qarni, aku pernah diperintahkan oleh Rasulullah untuk didoakan olehmu." Maka Uwais pun menolak, tetapi atas permintaan Umar bin Khattab, Uwais pun akhirnya mendoakan. Dan setelah berdoa untuk kebaikan Umar, Uwais pun berkata, "Aku ini bukan siapa-siapa, jangan pernah engkau minta didoakan lagi olehku." Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada apa dengan Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang seumur hidupnya tak pernah sekalipun menolak keinginan ibunya, tak pernah sekalipun mengecewakan, menyakiti ibunya dengan lisannya sekalipun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka suatu hari ibunya yang sudah sangat tua mempunyai keinginan yang mungkin keinginan itu adalah keinginan terakhir baginya. Dia memanggil Uwais, "Wahai anakku Uwais Al-Qarni, sebelum ibu menghembuskan napas ibu yang terakhir, ada satu permintaan ibu yang ingin engkau lakukan. Katakanlah ibu, apa keinginanmu? Pasti akan kukabulkan." Ibu ingin sebelum ibu wafat, meninggal, ibu ingin menunaikan ibadah haji ke Baitullah, ke Makkah. Maka Uwais pun tersentak, langsung terdiam. Dalam hatinya berkata, "Bagaimana mungkin aku akan mengantar ibuku ke Mekah menunaikan ibadah haji? Mekah itu, Ka'bah itu begitu jauh, sementara kami adalah orang miskin yang tak punya apa-apa, jangankan unta untuk makan sehari-hari pun aku tak punya." Tetapi Uwais tak pernah mengungkapkan itu kepada ibunya. Dia hanya berkata, "Ya Allah, aku akan mengantarkan ibuku ke Mekah bagaimanapun caranya." Maka sejak saat itu Uwais membeli seekor anak unta yang masih bayi dan ia pelihara anak unta itu. Hari demi hari ia beri makan sampai ia tumbuh kembang dengan baik. Setiap hari ia memperlakukan unta itu dengan sedemikian rupa. Bahkan ada satu kebiasaan aneh yang dilakukan oleh Uwais, dan kebiasaan itu dianggapnya Uwais orang gila oleh masyarakat sekitarnya. Uwais menggendong anak unta itu setelah diberi makan, naik turun bukit karena negeri Yaman itu berbukit. Naik turun bukit, ia panggul di bahunya. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai dalam sejarah dikatakan 8 bulan, mendekati 3 bulan menjelang musim haji. Kira-kira 8 bulan bisa kita bayangkan, anak unta itu pasti tumbuh berkembang menjadi unta yang sehat, besar, sampai dikatakan dalam kisah unta itu beratnya sampai 100 kilo. Bayangkan hadirin, anak unta yang setiap hari dia pikul sampai beratnya 100 kilo, tak perlu lagi Uwais latihan olahraga, fitness dan segala macamnya. Tubuhnya telah terbiasa kekar karena memanggul anak unta. Bahkan ia diejek, tapi ia tak peduli. Uwais gila, Uwais gila, Uwais gila, tapi ia acuhkan semua itu. Maka suatu hari ketika tiba waktunya, Uwais pun memanggil ibunya, "Wahai ibuku, naiklah ke punggungku." Setelah Uwais membersihkan ibunya, memandikan dan menggantikan pakaiannya dengan pakaian yang layak, Uwais pun memanggil ibunya dan meminta ibunya untuk naik ke punggungnya. "Naiklah ibu ke punggungku, aku akan menggendongmu." Akhirnya Uwais menggendong ibunya berbulan-bulan dengan tanah yang tidak rata. Ia pijak kakinya masuk ke dalam
pasir, begitu beratnya. Tapi alhamdulillah tanpa ia sadari, akhirnya ia sampai di depan Ka'batullah Makkah Mukarramah. Dan ia membimbing ibunya melaksanakan ibadah haji, sampai akhirnya ia bertemu dengan Khalifah Umar bin Aziz. Wahai Khalifah, Uwais pun bertanya kepada Khalifah, aku telah menggendong ibuku dari negeri Yaman lebih kurang 3 hampir 4 bulan, dan aku telah membimbingnya melaksanakan ibadah haji. Apakah yang kulakukan ini telah bisa membayar seluruh jasa-jasa ibuku, wahai Khalifah? Maka Khalifah pun sambil tersenyum berkata dan menjawab pertanyaan Uwais Al-Qarni, wahai Uwais, demi Allah, satu hentakan tarikan nafas ketika ibumu melahirkanmu belum terbayar oleh apa yang kau lakukan hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah, Uwais telah begitu bekerja keras menggendong ibunya dari negeri Yaman berbulan-bulan sampai ke Mekah Mukarramah di depan Ka'bah. Dikatakan demi Allah, satu hentakan tarikan nafas ketika ibu kita melahirkan belum terbayar oleh Uwais. Siapa kita dibanding Uwais? Hadirin, siapa kita dibanding Uwais? Bahkan dalam hidup kita tak terhitung kalimat kasar, lantunan ucapan kasar, membentak, mencaci maki kedua orang tua kita. Pantaskah kita merindukan surga seperti dijanjikannya surga oleh Rasulullah kepada Uwais Al-Qarni? Hadirin sidang Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ada satu kisah nyata di negeri kita. Seorang ibu yang sudah lanjut usia diletakkan oleh anaknya di panti jompo. Maka datanglah seorang ustadz bertemu dengan beliau, karena saat itu dia harus hadir di panti jompo itu. Tiba-tiba seorang ibu tua memanggil dan mendekati seorang ustadz itu. Wahai anakku, kenapa engkau tinggalkan ibu di tempat ini? Ibu rindu ingin pulang, nak. Bawa ibu pulang. Maka ustadz pun terkejut dan berkata, wahai ibu, aku ini bukan anakmu. Tidak, engkau adalah ibu anakku. Ustadz itu terus berkata, aku bukan anakmu ibu. Tapi orang tua itu, wanita itu terus merangkul dan menciumi ustadz itu selayaknya anak. Kemudian beberapa hari berikutnya, dalam kunjungan berikutnya, ustadz itu kembali datang ke tempat itu. Tapi tiba-tiba ada perilaku aneh yang dilakukan oleh seorang ibu itu. Ibu yang kemarin ia jumpai memeluknya. Dan ustadz pun menyapa, wahai ibu, kenapa engkau memakai sarung tangan untuk menyalamiku? Bukankah aku ini anakmu? Karena kemarin ia menyalami, memeluk ustadz itu tanpa ada rasa yang bukan mahram, yang ia tetap bersalaman bersentuhan kulit. Tetapi hari ini ibu itu memakai sarung tangannya, memakai hijabnya, tak bersentuh kulitnya dengan ustadz itu. Maka ustadz pun menghibur ibu itu. Ibu, kenapa engkau begitu? Aku ini anakmu. Tidak ustadz, engkau bukan anakku. Anakku tidak ada di sini. Anakku telah meninggalkanku di tempat ini. Dan orang tua itu, ibu itu pun menangis terseduh-seduh mengingat perlakuan anaknya yang menterlantarkannya, membiarkannya, bahkan membuangnya ke tempat yang tak sepantasnya menjadi tempat hidup di akhir hayatnya. Maka akhir dari pertemuan itu, ibu itu pun berkata kepada ustaz, wahai ustaz, andaikan sampai masanya aku dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kelak aku meninggal, jangan pernah engkau kabarkan kepada anakku, kepada cucu-cucuku. Kalau nanti aku meninggal, ustaz, jangan biarkan mereka hadir di sini untuk menjengukku, menziarahiku, mentakziahiku. Kalau nanti aku mati dan aku dikubur, jangan pernah tunjukkan kepada anakku di mana aku dikebumikan, ustaz. Aku tak ingin mereka melihatku. Aku tak ingin mereka menziarahiku. Aku tak ingin mereka tahu di mana aku dikuburkan. Maka ustaz pun berkata, jangan begitu ibu. Tidak ustaz, aku sekali lagi tak ingin mereka tahu bagaimana akhir hidupku. Begitulah penderitaan seorang tua, yang itu menjadi kisah nyata yang terjadi di negeri kita ini. Maka demi Allah, siap-siaplah, azab akan menanti bagi seorang anak yang seperti itu. Meskipun di mata manusia ia memiliki jabatan yang hebat, meskipun dilihat oleh orang yang memiliki limpahan ruah rezeki yang begitu banyak,
tetapi ada saja musibah, ada saja azab yang akan diberikan oleh Allah, karena Allah berjanji, Rasulullah menegaskan, satu di antara dosa besar yang nanti dosanya dibalas oleh Allah tidak hanya di akhirat, tetapi langsung diperlihatkan Allah, ditunjukkan Allah di dunia ini adalah dosa, azab dari dosa berdurhaka kepada kedua orang tuanya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bermohon kepada Allah di hari yang fitri ini, di hari yang mulia ini, andaikan ada di antara kita mungkin yang kedua orang tua kita pernah hidup dan pernah kita khilaf, pernah kita salah memperlakukannya, dan hari ini ya kita tidak temukan lagi di depan kita, maka sama-sama kita bermohon kepada Allah, memohon ampun atas dosa yang pernah kita lakukan kepadanya, dan mendoakan akan ampun dosa kepadanya di alam kubur. Dan bagi kita yang kedua orang tua kita masih ada, marilah ambil kesempatan itu, marilah kita ambil keberkahan itu, karena tak sedikit dari kita yang hari ini berburu sukses. Kita tak sedikit dari kita yang hari ini mencari jalan, bahkan sanggup menghabiskan waktu dan biaya berjuta-juta untuk menempuh hidup sukses. Mereka lupa bahwa kunci sukses itu ada di rumahnya. Kunci sukses kebahagiaan hidup itu ada di depan matanya, yaitu ridho kedua orang tuanya. Ridho illah fi ridho il walidain. Cukuplah kita mengamalkan perintah Allah, salat 5 waktu, puasa, dan seluruh ibadah-ibadah kita lakukan, kemudian kita memohon doa restu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesuksesan itu akan Allah hadirkan di depan mata kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang memang hadirin, orang tua kita itu semakin tua, semakin usianya lanjut, semakin ia kadang bertingkah, berpolah yang semestinya itu rasanya itu bukan mereka banget, yang rasanya itu bukan dia banget, yang seumur kami menjadi anaknya tak pernah itu lakukan. Tetapi di usia tuanya kadang ia berbuat hal yang tak berkenan bagi kita. Maka seluruh hal yang tak berkenan itu ada 2 hal yang menjadi akan kita dapatkan. Pertama, hal yang aneh itu, kebiasaannya, hidupnya menjelang akhirnya itu akan menjadi ladang amal ibadah bagi kita. Atau sebaliknya, yang kedua, akan menjadi jalan kita mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak sabar menghadapinya, karena kita enggan untuk menerimanya. Bahkan kadang di antara mereka menyembunyikan perasaannya. Mereka malu karena lemahnya, karena lanjut usianya, mereka malu untuk dibantu oleh anak-anaknya. Mereka menyembunyikan perasaan rindunya. Sebenarnya mereka merindukan anak yang dikasihinya. Ada di antara mereka kadang yang mengistimewakan anak, salah satu dari antara beberapa anaknya. Tetapi kadang anak yang dimanja-manjanya, anak yang diistimewakannya, ketika ia tua tak buat seperti apa yang dia kehendaki. Anak yang begitu dia manjakan, anak yang begitu dia bangga-banggakan, bahkan jangankan 1 bulan, jangankan 1 tahun, jangankan 1 pekan, bahkan 1 tahun pun kadang tak menjenguknya. Hatinya rindu, kadang ia menyembunyikan rasa rindunya, kadang ia menyembunyikan perasaan kangennya. Tetapi pertanyaannya, begitu tegakah kita menghancurkan rasa rindunya? Begitu tegakah kita menghancurkan rasa rindunya? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada di antara mereka anak yang selama ini dianggapnya tak baik, anak yang selama ini dianggapnya begitu biasa saja, anak yang tak membanggakannya, bahkan anak ini selalu dibodoh-bodohkannya. Justru di akhir hayatnya anak itulah yang dekat kepadanya, justru anak itulah yang selalu memperhatikannya. Karena itu pesan bagi kita kepada seluruh orang tua, jangan pernah, Rasulullah mengingatkan, jangan pernah membeda-bedakan anak, jangan pernah pilih kasih terhadap anak, karena tidak tahu kita di akhir hayat kita nanti anak yang mana yang akan berbakti kepada kita, anak mana yang di mata Allah menjadi istimewa buat kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan khutbah Idul Fitri ini menjadi pelajaran buat kita. Mudah-mudahan kenyataan hidup yang sedang kita jalani ini menjadi pelajaran buat kita, pesan buat kami semuanya, pesan buat kita seluruh anak, pesan buat kami, anak-anak kami yang masih kecil, masih remaja. Duhai anak-anakku,
Jagalah perasaanmu, tingkahmu kepada kedua orang tuamu. Jagalah perasaannya. Jagalah kebahagiaannya. Penuhilah rasa rindu dan kangennya. Karena semua itulah yang akan menghantarkanmu kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa ini mengajarkan kita, menjadi kesempatan buat kita memperbaiki diri kita, dan mudah-mudahan Allah meridhoi seluruh amal ibadah kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi khalaqal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengamalkan amal soleh. Nasihat menasihati dalam kebenaran dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, demi masa, demi Allah, Allah telah menyisihkan waktu buat kita. Allah telah memberikan kesempatan buat kita. Kita tidak tahu apakah setelah hari ini kita masih mempunyai kesempatan untuk melihat sosok kedua orang tua kita, atau justru nanti saat kita sedang bersenda gurau, saat kita sedang berbahagia bersilaturahmi bersama tetangga kita, di rumah orang tua kita tinggalkan, dan saat itu yang menghembuskan nafasnya yang terakhir, dan kita pulang tak akan pernah melihatnya kembali dalam tawanya, dalam senyumnya, dalam peluk ciumnya, karena mereka sudah terbujur kaku menjadi seorang mayat jenazah yang tak mungkin hal itu akan kita dapatkan kembali. Karena itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan seumur hidup kita, seumur hidup mereka diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghaffar, ya Allah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah menyembah dan hanya kepadamu lah memohon pertolongan. Ya Allah, ya Allah, ampunlah dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, ampunlah dosa-dosanya. Ya Allah, andaikan di antara mereka masih hidup bersama kami dan dalam penjagaan kami, berkahilah hidupnya. Ya Allah, berikanlah kami kesempatan untuk berbakti kepada keduanya. Ya Allah, berilah kami kesempatan untuk memperhatikan dan menjaganya. Ya Allah, ya Allah, mungkin ada di antara mereka yang saat ini sudah dulu Engkau panggil. Ya Allah, maka ampunilah dosa-dosanya. Ya Allah, seumur hidupnya dulu pernah ia berbuat dosa dan kemaksiatan, ampunilah dosa-dosanya. Ya Allah, mungkin saat mereka harus mencari rezeki menafkahi kami, ada karena ketidaktahuannya atau karena kealfaannya ia sanggup melakukan perbuatan haram, ia pernah membawa rezeki yang haram untuk menafkahi kami. Ya Allah, maka ampunilah dosa-dosanya. Ya Allah, atas nama anaknya demi Allah, ampunilah dosa-dosanya. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman ya Rahim, andaikan
tiba masanya mereka sudah dalam keadaan tak berdaya, lanjut usianya, tak bisa berbuat apa-apa. Izinkan kami, berikanlah kami kesempatan untuk merawatnya ya Allah. Andaikan ia hanya tak bisa sekedar untuk membersihkan kotorannya, tak bisa ia membersihkan badannya, izinkanlah tangan kami ini yang membersihkan kotorannya ya Allah. Sebagaimana dulu tangan lembutnya lah yang membersihkan kotoran di badan kami ketika kami masih bayi ya Allah. Andaikan karena lemahnya ia tak sanggup untuk sekedar menyuapkan makanan ke dalam mulutnya, biarkan tangan ini yang akan menyuapkan makanan ke dalam mulutnya sebagaimana dulu ia senantiasa dengan penuh kasih sayang menyuapi kami ya Allah. Andaikan mereka tak bisa memakai pakaiannya sendiri, biarkan tangan lembut ini ya Allah, biarkan tangan-tangan kami ini yang akan memakaikan pakaiannya ya Allah. Ya Allah, andaikan hari di mana saat terakhir kami harus bertemu dengannya, saat ia sudah terbujur kaku menjadi seorang jenazah ya Allah, maka berikan kesempatan kami ya Allah, jangan pernah hilangkan kesempatan itu. Biarkanlah kami bertemu dengan sakaratul mautnya ya Allah, biarkanlah kami membimbingnya untuk menghembuskan nafas terakhirnya ya Allah. Dan andaikan ia telah wafat, biarkanlah tangan ini yang memandikan jenazahnya untuk yang terakhir kalinya ya Allah. Biarkanlah tangan ini yang akan memakaikan kain kafan untuk mengiringinya menghadapmu ya Allah. Biarkanlah kami sebagai anak laki-laki yang akan menjadi imamnya, sebagaimana dulu ia selalu memandikan kami, ia selalu memanjakan kami dengan pakaian-pakaian terindah, ia selalu mengajari kami sholat, membawa kami ke masjid ya Allah. Dan untuk yang terakhir kali, biarkanlah tangan ini yang akan menopang jenazahnya, yang akan meletakkannya di liang lahat ya Allah. Sebagaimana dulu ketika kami masih kecil, kami masih bayi, saat kami tak bisa tidur, tangan-tangan lembutnya lah yang membopong kami, menina bobokkan kami, dia tak akan melepaskan tangannya sampai kami terlelap tidur ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunlah dosa-dosa dan kesilapan kami ya Allah, ampunlah dosa dan kesilapan kami ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah, agar mereka dapat berbakti kepada kedua orang tuanya ya Allah, agar dia selalu taat kepadamu ya Allah. Bimbinglah ia di jalanmu ya Allah, berilah kelapangan hidup dan kesuksesan di hari tuanya nanti ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha al-'azim yazkurkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd.